Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali di tutorial CRUD Firebase. Di sini bersama saya Benny. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke instruksi delete data dari Firebase ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian ini, di bagian aplikasi ini sudah ada aplikasi demo. Oke, coba kita lihat, ini ada 3 buah data di sini. Saya pengen menghapus data ketiga, nah, maka saya klik dulu data ketiganya. Kemudian kalau saya klik hapus data, perhatikan nanti ya, nanti sistem akan menampilkan semua data, terus bisa dilihat nanti data ketiga itu sudah langsung hilang. Nggak ada notifikasi sih, ini lemahnya. Nah ini ya, hapus data, nah data ketiganya sudah hilang, gitu kan? Cara bikinnya seperti apa? Nah, silahkan kembali ke Android Studio kita. Kemudian saya akan lihat contekan contekannya ya. Saya akan lihat contekan. Kita tidak membuat activity baru, kita cuma ke detail data, kemudian kita bikin fungsi baru di sini namanya public void delete, delete v besar enter, v kecil enter, kurung kawal buka enter. Nah, kemudian untuk hapus datanya itu seperti ini ya. Oke. Di sini, nah, untuk menghapus data dan edit data seperti saya jelaskan di video sebelumnya juga, itu memerlukan primary key. Nah, karena kita di sini sudah ada primary key-nya, jadi harusnya nggak masalah ya. Primary key-nya string key itu key ya. Boleh kode MK juga nggak masalah. Nama variabelnya kita bikin variabel tipe data string, nama variabelnya adalah key, kemudian kita ambil primary key-nya itu dari ini, dari sini. Nah, boleh dari ini kan kode, ini kan kode MK itu kan sebenarnya primary key, berarti kita bisa ambil aja langsung dari kode MK dot get text to string ya. Oke, ini oke, sudah ya. Nah, sebenarnya primary key itu juga bisa diambil langsung dari sini, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kalau nggak mau ngulang-ngulang ya, ini udah pakai kode ini aja. Tapi karena ini berada dalam kelas ini, jadi dia nggak akan dikenali di bagian kelas bukan kelas, di bagian fungsi ini. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin baru aja, berarti titik koma to string root, bukan root ya, database database sama dengan Firebase, cari database punya kita, kemudian tabel sama dengan cari tabel kita, get reference, nama tabel kita apa tadi nih ya, nih. Oke, nama tabel kita adalah, oh kok nggak ada itunya, paste titik koma. Kemudian untuk menghapus data itu gampang, perintahnya cukup singkat daripada instruksi yang lainnya. Instruksi CRU itu lebih singkat. Ini kita cukup menghapusnya dengan cara seperti ini, tabel. Nah, apapun yang ada di dalam tabel kita, temukan child, atau child itu adalah primary key. Nah, child kan tabel itu kan ini ya, tabel itu kan TBMHS, childnya itu adalah 01 dan 02, ini kan primary key artinya. Nah, maka arti dari coding ini adalah di tabel TB nilai MHS nih, cari child yang namanya key ini, yang nilainya key atau namanya key. Misalkan di sini kita nanti memilih 05, berarti key-nya menjadi 05. Artinya di sini di dalam tabel di dalam tabel TB nilai MHS, cari anak atau child yang namanya adalah 005 ya kan, karena key itu nilainya 005. Kemudian gampangnya gini, set value. Untuk menghapus tuh set value aja, jadikan 0. Nah, jadikan 0 titik koma. Apakah selesai? Nah, selesai sampai di sini. Tapi saya pengen tuh sistemnya akan langsung berpindah ke list data ya, list data atau tampil data, supaya kita bisa melihat hasil perubahan data ketika sudah dihapus. Harusnya ada yang berkurang dari datanya ya kan, makanya kita harus ke tampil data. Oke,
ke tampil data itu kan pakai intent ya. Intent tampil data sama dengan new intent. Intent kita berpindah dari detail data itu kelas ini atau this, menuju tampil data dot class. Oke, titik koma, langsung aja start activity tampil data. Oke. Kemudian ini kan metodenya kita sudah bikin. On clicknya jangan lupa ya, klik delete button, on clicknya kita pilih di sini delete. Oke, langsung bisa kita jalankan. Mudah-mudahan, nah oke, di sini bisa sudah ini ya. Oke, kita lihat nih, data kita ada dua ya, atau kita tambahkan satu data lagi ya, yang ngawur. Nah, misalnya di sini 003, ini kan ngawur ya, sengaja dijadiin ngawur supaya kita bisa edit. Nah, oke. Oke, nah simpan data. Seharusnya datanya sudah bertambah di sini 03. Oke. 03 ini datanya ngawur. Oke, coba kita lihat datanya dulu. Semua datanya 03 sudah masuk. Kita klik. Nah, coba kita update dulu deh sebelum kita hapus. Update. Oh ya, update ini juga ini ya sebenarnya. Gak apa-apa deh. Algoritma pemrograman nilainya 70, 69, 80, dan di sini nilainya 90. Oke, kita update. Oke, nanti di sini datanya berubah. Kemudian kalau kita nggak boleh ke sini ya, kita harus lihat data. Oke, nah seperti ini. Datanya sudah berubah. Harusnya tadi ketika kita tekan update ini dia langsung pindah ke tampil data ya. Kita belum bikin intentnya tadi, nggak apa-apa sih. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai latihan, jadi tinggal ditambahkan intent untuk langsung berpindah setelah berhasil update ini, langsung berpindah ke tampil data gitu ya. Nah, sekarang kita pengen hapus data yang ngawur ini. Hapus data yang mana ya? Yang ngawur tuh, nah ini, jangan, yang nomor 1 ya, kita hapus data nomor 1. Klik delete. Harusnya data yang ini tadi, ini data nomor 1 ini kehapus ya, delete. Klik. Nah, nomor satunya kehapus kan? Nomor satunya kehapusnya merah dulu, nanti datanya akan dihapus. Hilang. Di Firebase-nya hilang, di list kita juga hilang. Nah, artinya sekarang tutorialnya sudah selesai. Saya sangat berharap video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep dasar CRUD pada Firebase ya, Android Firebase. Nah, teman-teman, kedepannya sebenarnya masih banyak lagi yang perlu dipelajari gitu. Jadi pelajarilah dengan secara mandiri ya. Dasarnya sudah dikasih dalam materi ini dan tutorial-tutorial yang kita bangun. Kemudian kalau pengen lebih mahir, nah teman-teman harus tambah ini ya, harus coba-coba secara mandiri ya, karena nggak mungkin menjadi mahir kalau mengandalkan materi dasar. Harus coba ya, harus coba supaya pengetahuannya bertambah ya. Seorang bayi itu kan, kalau bayi itu kan dia nggak bisa menyuapi dirinya sendiri ya kan. Artinya seorang pemula dalam coding itu awalnya mereka disuapi sendiri, tapi dia bisa menjadi mandiri, banyak keahliannya ketika dia bisa menyuapi dirinya sendiri dengan pengetahuan, dengan kemauan dirinya sendiri. Nah gitu, itu artinya perlu latihan secara mandiri lebih banyak lagi ya untuk teman-teman ya, supaya lebih mahir. Kira-kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini artinya mudah-mudahan teman-teman bisa juga mengimplementasikannya, mencontohnya, membuat sistem yang serupa deh minimal. Kemudian kalau mahir itu bisa dijadikan ini juga ya, aset ya, bisa bikin project Firebase itu luar biasa. Kemudian gitu aja. Gitu aja. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.